Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya. Di kesempatan kali ini saya ingin menyapa teman-teman yang ada di manapun teman-teman berada. Semoga teman-teman sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan suatu penjelasan mengenai apa yang disebut dengan keadaan memaksa. Tentu kita tidak asing lagi dengan bahasa ini atau pertanyaan ini di kalangan hukum, kalangan orang-orang yang memahami tentang hukum atau berpraktisi hukum. Keadaan memaksa atau di dalam bahasa Belanda disebut dengan overmacht. Kalau di dalam bahasa Inggris disebut dengan force majeure, yang dimana adalah suatu keadaan ketika seorang debitur tidak dapat atau tidak kuasa melakukan prestasinya terhadap debitur dikarenakan adanya suatu kejadian yang di luar daripada kekuasaan oleh si debitur. Itu ya teman-teman pengertiannya. Jadi keadaan debitur tidak mampu untuk melakukan prestasinya atau memenuhi perjanjiannya atau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada si debitur dikarenakan adanya suatu keadaan yang di luar nalarnya, di luar kemampuan daripada si debitur, sehingga dia tidak dapat untuk melakukan prestasinya kepada si debitur. Di dalam keadaan memaksa atau overmacht dibagi dua menjadi dua keadaan. Yang pertama disebutkan di situ keadaan memaksa relatif, yang dimana keadaan memaksa relatif ini dimungkinkan seorang debitur itu mampu untuk memenuhi prestasinya, tetapi dia harus melakukan suatu pengorbanan yang besar, sehingga sangat besarlah kerugian yang akan timbul. Itu ya teman-teman. Jadi yang kedua ada yang disebut keadaan memaksa absolut, yang dimana keadaan memaksa absolut ini adalah suatu keadaan debitur yang tidak dimungkinkan atau tidak mungkin dapat melakukan prestasinya. Jadi itu ya teman-teman, dua keadaan memaksa di dalam suatu overmacht. Jadi keadaan memaksa bisa menjadi alasan pembatasan pemberian suatu ganti rugi akibat tidak terlaksananya suatu kontrak atau perjanjian antara debitur dan kreditur. Itu disebutkan bahwasannya debitur tidak dapat dimintai ganti rugi oleh kreditur dikarenakan keadaan dia tidak mampu untuk membayar. Itulah yang disebut keadaan memaksa. Keadaan memaksa diatur di dalam pasal 1244, 1245, 1545, 1533, 1443, 1444, 1445 dan 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Jadi itu ya teman-teman, pasal-pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai tentang keadaan memaksa. Keadaan memaksa ini bisa juga disebabkan oleh bencana alam. Itu ya teman-teman. Apabila terjadi bencana alam yang mengakibatkan pekerjaan daripada si debitur atau si pengutang terhambat, atau katakanlah si debitur adalah seorang petani padi,
atau petani cabai. Tiba-tiba keadaan bencana alam merusak padinya atau merusak cabai yang telah dia rawat, dia tanam, sehingga gagal untuk dipanen dan tidak ada uang yang dihasilkan dari padi dan cabai yang dia tanam tersebut, sehingga keadaan itu membuat dia tidak mampu untuk melakukan prestasinya kepada si DB itu ya teman-teman, mengenai hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam keadaan memaksa. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan buat saya juga, buat kita semua. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, komen, dan jangan lupa like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.